Halo para sobat, semoga para sobat selalu sehat dan semangat ya dimanapun kalian berada. Saya Rola Adindia Kusuma senang banget nih bisa bertemu di kesempatan ini. Nah, di kesempatan ini kita akan berbincang menarik dan tentunya informatif serta inspiratif juga nih. Nah, kali ini kira-kira siapa ya yang mau kita ajak ngobrol? Oke, kali ini kita akan berkenalan dengan dan ngobrol bareng dengan mahasiswa keren dan cantik yang memiliki pengalaman mengikuti program Kampus Merdeka nih. Kita mau ngobrol-ngobrol seru nih seputar kegiatan dan juga pengalamannya sebagai alumni Kampus Merdeka dari program IISME pada tahun 2021. Halo Mbak, gimana kabarnya nih? Halo, perkenalkan, nama aku Kalista. Kabarnya baik-baik aja sih. Olah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, kita mau Alhamdulillah. nanya-nanya nih. Sekalian ya kita mau sharing, mau dengerin cerita nih dari Mbak Oke, Kalista sendiri yang buat para sobat-sobat yang mungkin pengen juga nih mau ikut IISMA tapi bingung. IISMA tuh ngapain sih? Kayak kita tiba-tiba ke luar negeri tuh terus kita disuruh ngapain di sana. Nah, mungkin boleh dong oke, diceritain. oke. Jadi ini kayaknya cerita awal dulu ya. Em, Oke. Gimana aku bisa tahu Isma dan lain-lain gitu ya. Jadi aku itu berangkat Isma itu tahun 2021. Masih semester limaan itu kalau nggak salah. Nah, aku nemu pengumuman ISMA itu dari grup angkatan jurusanku. Jadi waktu itu tiba-tiba Pak Kaprodi kalau nggak salah itu nge-share kayak poster gitu ada ISMA, beasiswa ISMA gitu. Dan aku dulu nggak pernah ini tahu, nggak pernah em, jarang banget yang namanya nyimak grup gitu. Cuma tiba-tiba waktu itu kayak ada panggilan, buset. Kayak ada panggilan gitu. Aku lihat poster kan akhirnya, lihat poster ISMA. Waktu itu syarat-syaratnya ya alhamdulillah waktu itu bisa syaratnya aku udah ada gitu lah ya udah cukup lah syaratnya itu. Terus aku langsung daftar saat itu juga, bilang sama orang tua, bilang kalau Bu Pak aku mau ikut Isma ya, doain ya gitu. Dapet kebetulan gitu. Oke. Berarti Eh, alhamdulillah lu ini ya agak lancar ya, bisa dikatakan lancar ya. iya bisa dibilang lancar sih jujur. Ya, oke. Walaupun ada deg-degannya dikit pasti. Oh banyak banget deg-degannya jujur. Oke. Nah, kan Tuh. dari program yang ada di Kampus Merdeka sendiri itu ada 4 ya sebenarnya. Ada yang Mm-mm. pertama kan ada yang MSIB, Kampus Mengajar, PMM, sama Mm-mm. IISMA. Nah, apa sih Ya. alasan Kak Kalista ini buat milih program IISMA? Pas lihat ada info-info dari grup WA itu. Mm-mm. Oh, jadi jujur ya, aku waktu itu bener-bener nggak tahu ada program SMSIB, KM, TMM itu aku nggak tahu sama sekali karena itu juga tahun pertama mereka buka ya, itu Iya, tahun itu ya. Aku cuma bener-bener tahu ISMA doang. Dan yang di-share itu anehnya ya ISMA itu. Terus waktu itu kan aku langsung tertarik, oh harus daftar nih. Itu ya karena ke luar negeri gitu. Dari dulu dari kecil dari SD itu udah kepikirannya pengennya di luar negeri gitu. Jadi ya langsung aja dong daftar gitu. gas-gas-gas gitu doang ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, kan Mbak Kalista sekarang kan udah jadi alumni nih. Nah, kalau dulu Ya, tuh kira-kira apa sih yang menurut Mbak Kalista tuh menarik dari IISMA ini nyampe kamu tuh pengen banget, harus banget ikut? Apa cuma karena pengen experience-nya buat ke luar negeri atau apa gitu? oke. Itu jelas iya ya yang experience dari luar negeri itu pasti iya yang pertama. Terus waktu itu aku juga lihat ininya list host university yang universitas-universitas di sana yang nerima toh itu kok universitasnya yang nggak kaleng-kaleng gitu, Yang universitas keren-keren yang gitu ya? bagus-bagus gitu. Yang Iya. top dunia gitu loh. Terus kok keren banget ini programnya. Terus itu akhirnya ya harus coba nih, masa nggak coba, udah ada jalan nih buat daftar, buat ngerasain kuliah di sana,
kenapa enggak gitu. Langsung aja nih yang menarik banget ya itu lihat dari univ-univnya juga kan gitu. Oke. Mungkin ini tadi kan bisa dikatakan cerita-cerita yang seru ya. Nah, ini aku mau nanya nih, Hmm. selama proses pendaftaran, tuh bagi Mbak Kalista sendiri, kesulitan sama kendala-kendala yang dihadapin tuh apa aja sih? Ini banyak banget sih. Jujur waktu sebelum itu, sebelum berangkat itu kan yang diurusin banyak ya. Entah Mm-mm. visa, entah Paspor. paspor. Bener. Nah itu waktu daftar visa itu ribet banget sih. Itu yang bener-bener ribet banget karena bayar visa itu kan uangnya bukan rupiah ya. Pakai Mm. waktu itu dolar kalau nggak salah. Nah waktu itu entah kenapa kartunya bapakku itu kartu apa kartu banknya itu nggak bisa gitu loh. Nah, terus aku cari-cari itu bener-bener cari ke semua orang yang bisa tak chat satu-satu. Ada yang bisa nggak ya bantuin aku bayar ini gini-gini. Itu sulit banget zaman-zaman visa itu. Terus juga syaratnya visa itu kan juga harus ada medical check up juga ya, ada laporan Iya, MCU. Nah, itu juga nggak bisa di rumah sakit asal-asalan gitu loh. Harus di satu rumah sakit yang ditentuin sama kedutaan Inggrisnya. Itu di Jakarta. Nah, itu juga ribet kan. Aku harus berangkat ke Jakarta, pesen tiket kereta, pesen akomodasi di sana, belum juga paspornya. Pokoknya banyak banget lah yang harus diurusin itu sebelum berangkat. Itu bener-bener sulit banget. Kayak susah banget ini kapan berangkatnya gitu mikirnya. terus kan pas itu tuh pas zaman masih COVID ya termasuknya. Maksudnya masih pergantian, masih hibrid kita, iya kan? Iya, betul-betul. Nah, itu berarti buat izin atau buat naik kereta atau apa itu masih harus pakai yang surat sertifikat udah vaksin gitu juga. Atau Iya, malah masih oh. ini apa Heeh. tes tes itu, tes di hidung itulah Iya, pokoknya. iya masih suruh kayak gitu setiap berangkat Wah, suruh PCR, ya PCR ya. wah, Nah, nah iya. iya itu serem banget harus setiap berangkat itu harus di PCR dulu sebenarnya. Wow. Ya, itu. Oh. Nah, kalau misal nih, ini pertanyaan yang mungkin banyak yang mau daftar bingung ya. Soal kalau tiket Mm-mm. keberangkatan itu tuh kan udah disiapin dari panitianya, Iya, betul. itu tergantung kita berapa banyak yang kita berangkat ke negara tujuan. Itu tuh ada mm, apakah bareng semua atau enggak? Apa ada batch-batchnya sendiri? Waktu oh ya, ini waktu itu kita tuh berangkatnya jadi 3 batch gitu. Karena mungkin visanya itu tadi. Jadi beberapa tuh ada visa yang baru dikirim ke rumah kita tuh kayak bener-bener jaraknya ada yang seminggu gitu. Dan 2 minggu gitu. Nah, jadi ada temanku yang dikirim visa paling awal. Teman-temanku ya, banyak ya. Banyak temanku yang dikirim visa paling awal. Terus aku panik tuh, kok aku belum dapet nih. Akhirnya aku baru dikirim itu kayak 2 hari setelahnya, setelah teman-temanku nih. Terus setelah itu ada lagi temanku baru seminggu setelah aku ya, baru dikirim visanya mereka 2 orang kalau nggak salah. Nah itu 2 orang doang itu yang paling terakhir. Jadi kalau keberangkatannya tuh emang beda-beda. Yang menerima visa paling awal itu yang berangkat paling awal, terus aku itu berangkat kedua, yang terakhir banget itu baru berangkat yang paling akhir. Mereka nggak bisa, ini kan kita apply ya, apply untuk ngomong ke panitianya kayak, ini aku udah dapet visa nih, kapan tiket pesawatku bisa diisukan gitu Hmm. kan. Terus karena aku belum punya visa ya, jadi belum bisa bilang kan untuk minta tiket pesawatnya. Nah itu jadi kita bener-bener beda gitu keberangkatannya gitu. Kalau dari pengalamannya kemarin, Mhm. perbedaan dari batch 1, 2, 3 itu apa? Kayak misal atau jenis pesawatnya beda atau nanti pas kita di sana domnya beda atau tetap satu dom atau berapa orang dibagi Hmm, beberapa dom gitu? ini kalau pesawatnya iya beda. Aku juga bingung ini kenapa beda. Jadi yang batch pertama itu mereka transitnya di Abu Dhabi.
Habis itu, habis dari Abu Dhabi kalau nggak salah mereka ke, aku lupa ya. Mereka transitnya 2 kali gitu intinya. Jadi kalau aku kan transitnya sekali ya, transit di Dubai doang. Yang batch Hmm. awal banget yang berangkat pertama itu dia transit 2 kali, aku cuma sekali di Dubai, yang terakhir juga kebetulan di Dubai doang, di Dubai doang gitu. Jadi emang beda-beda sih yang dipakai juga, maskapainya juga beda. Terus karena sampai di Glasgow-nya juga beda ya. Nah, yang kalau yang batch 1 dan batch 2 masih hampir sama sih, datangnya hampir sama di hari yang sama doang. Tapi yang terakhir yang baru berangkat lama seminggu kemudian itu dia jadi kita kan sampai sana itu pas banget hari batik ya kalau nggak salah. Nah, yang mereka ini nggak ikut acara hari batiknya gitu. Jadi waktu itu ada kayak semacam pertemuan sama PPI di sana gitu, Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana gitu. Ada acara di kayak alun-alunnya gitu. Nah, mereka jadi nggak ikut kayak gitu. Yang Hmm. terakhir datang itu. Berarti Gitu. malah itu ya kegiatan-kegiatan yang perayaan di Indonesia tetap juga dirayain di sana walaupun sama Iya, orang-orang yang betul. ya udah itu aja. Heeh, betul. Jadi kita dari sini udah sampai di Glasgow udah foto-foto, foto pakai batik. Itu temanku masih di sana masih belum berangkat kayaknya malah. Iya Itu berapa itulah. orang Yang yang terakhir ya, batch terakhir ya? yang terakhir itu 2 orang. Tiga, 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 tiga. Wow, seperti kerja kelompok ya, 3 orang doang. Iya betul. Kasian banget. Oke, nah Iya. tadi kan udah cerita-cerita kesulitannya juga ya. Nah kalau Mm-mm. menurut Mbak Kalista dan eh menurut Mbak Kalista tuh tolong kasih tips dong sama saran gimana sih buat sobat-sobat berbincang ini tahun depan kira-kira mau daftar tuh tips-tipsnya apa aja yang harus disiapin Oke. dari jauh-jauh hari biar nggak dadakan banget nih kayak angkatan satu ini. Iya betul banget. Ini serba dadakan emang. Kalau menurutku yang paling harus disiapin dari maba bahkan itu nilainya jelas ya, nilai IPK itu ya jangan sampai turun gitu. Maksudnya ya 3 itu udah bagus lah, 3,5 lebih baik ya. Itu juga harus disiapin dari awal banget. Terus karena kita kan semakin ke sini tuh aku lihat-lihat untuk universitasnya tuh mereka semakin banyak yang mewajibkan untuk pakai IELTS, bukan pakai Duolingo lagi. Oh, Iya kan? Nah, kalau IELTS itu kan perlu lebih belajar sulit. banyak ya. Iya, betul Iya, lebih sulit. Bahkan ada yang perlu les juga untuk ikut IELTS karena ya mereka mungkin nggak yakin gitu ya. Nah, itu kan juga makan waktu yang lama tuh. Dan menurutku IELTS kan eh, IELTS kan berlakunya 2 tahun kalau nggak salah. Nah, selama kamu udah ada waktu saat itu juga ya, meskipun kamu belum bisa daftar ISMA, tapi kamu ada waktu lebih slow gitu karena masih mahasiswa awal, menurutku ambil aja IELTS saat itu juga. Kamu ambil les atau ambil tesnya, terserah. Yang penting tuh kamu udah megang gitu loh IELTS nilai gitu. Terus juga di banyak penyakin ikut mungkin ada lomba atau apa bikin artikel sama dosennya gitu-gitu nanti jadi asisten researchnya gitu-gitu juga sangat-sangat membantu sih. Ikut UKM juga bisa juga kalau selama dengan ikut UKM itu bisa apa ya, mendevelop kamu gitu loh secara personal ya, gas aja gitu pokoknya harus disiapin dari awal tadi sih kayak nilai tes bahasa Inggrisnya, terus ikut UKM, kegiatan-kegiatan kampus gitu jangan sampai lewat sih. Itu. berarti ini ya mungkin makin ke sini Mm-mm. untuk tes-tesnya yang Duolingo itu kan kalau se setauku Mm-mm. dari beberapa alumni juga mengandalkan Duolingo karena mereka dadakan banget karena itu kan Ya. emang baru batch satu banget ya, Mm-mm, baru mm-mm. angkatan satu banget. Nah, kalau misal Duolingo itu Mbak Kalista kemarin pakai yang apa? Aku dulu pakai Duolingo, Oh, pakai nah Duolingo juga. pakai Duolingo Mm-mm. itu harus nunggu berapa hari sih? Kan kalau IELTS kan 1 bulanan lebih kalau nggak salah ya. Iya, lama kalau IELTS. Nah, Kalau aku tuh bentar itu kalau nggak salah baru 2 sampai 3 hari deh kayaknya. Aku ambil tes, oh, terus 2 sampai 3 hari kemudian tesnya masuk. Hasil tesnya udah ada gitu. Makanya cepet kan.
ringkes. Berarti kemarin itu untuk angkatan 1 Duolingo sebagai pahlawan ya. Iya betul banget, pahlawan banget. Dan harganya juga kan nggak Lebih semahal terjangkau ya. IELTS. Betul. Hmm. Oke, mungkin buat tips-tipsnya udah. Nah, sekarang mau Mhm. lanjut ke tahap interview nih. Kalau dulu Oke. interviewnya online atau offline? Kalau misal offline di mana dan gimana sih rasa deg-degan interviewnya? Itu waktu itu interviewnya online, kita pakai Zoom ya. Waktu itu deg-degan banget karena yang kayaknya kayak yang menginterview aku itu orang dari Kemendikbudnya. Aku ingat banget tuh bapak gitu deh. Tapi bapaknya ini tuh tidak garang sama sekali. Maksudnya welcome gitu loh. Dan aku waktu itu inget banget sebelum masuk tuh deg-degan banget. Tapi begitu udah ngobrol, oh tak lihat ini bapaknya santai nih. Terus bapaknya juga banyak senyum gitu kan. Jadi oh oke, tenang, tenang. Jadi aman lah aku interview sebenarnya. Deg-degan juga, tapi aman lah. Tapi nggak terlalu tertekan gitu ya. Nggak Iya dapet betul yang betul. mukanya garang dan sebagainya. Betul. Oke. Iya, ini ngaruh juga itu. Nah, kalau dari proses interview ke Mm-mm. pengumuman finalnya tuh nunggu berapa lama sih? Aku ingat banget itu 3 mingguan. Jadi aku dapat pengumuman kalau aku lolos ke interview itu 24 Mei. Ya. Terus pengumuman aku keterima itu 13 Juni. Aku tadi ngitung itu 3 mingguan. Lumayan lah, lumayan lama. Lumayan lama, lumayan juga ya deg-degannya. Iya, ini aku dapat nggak sih sebenarnya gitu. Bertanya-tanya. Oke, nah tadi kan udah cerita lika-liku sampai pendaftaran Mm, sampai akhirnya diterima nih. ya, Boleh juga dong cerita-cerita pas boarding, baru mm-mm. onboarding sampai ke negara tujuan Glasgow ya itu Glasgow kemarin. betul. Oke, gimana sih kesananya? Seru apa enggak? Atau Eh, deg-degan atau bingung di jalan? Seru, seru banget. Jadi kan sebelum berangkat itu banyak onboarding ya. Ya bener onboarding itu yang kayak kita bener-bener Zoom itu, Zoomnya tuh banyak banget gitu loh dari awal keterima sampai bisa berangkat itu banyak banget Zoomnya. Entah Zoom persiapan belajar di sana, Zoom persiapan hidup di sana, Zoom cara apply visa. Pokoknya banyak banget gitu loh. Kayak ini aku jadi berangkat nggak sebenarnya gitu. Itu terus akhirnya ini ada yang paling deg-degan itu ini COVID kan itu waktu COVID ya. Wah, waktu itu memang Mm-mm. COVID ini merusak. Jadi kayak H+2 aku harus berangkat nih. Benar-benar berangkat ke sana itu kita kan harus swab swab dulu kan, swab test dulu. Itu kalau aku positif, aku nggak akan berangkat. Aku bakal di cancel. Udah nggak akan berangkat. Udah kamu nggak peduli. Udah pokoknya nggak berangkat gitu. Apa alasannya gitu? Nggak ada alasan. Kamu positif ya udah nggak berangkat. Terus akhirnya kita semua itu bener-bener di rumah takut banget kalau positif kan. Terus habis itu Bener-bener setelah hidup aku sehat. aku itu swab, iya bener-bener hidup sehat, menjaga hidup sehat, tidur tidur nyenyak, aku nggak boleh sakit, nggak boleh keluar aman. Terus habis itu keluar ya cuma buat swab testnya itu aku di panti rapi, rumah sakit panti rapi. Terus habis itu udah kan deg-degan nenek. Terus akhirnya kebetulan aku tidak positif, aku negatif kan, akhirnya bisa berangkat. Tapi ada satu temanku yang dia positif, akhirnya nggak berangkat ya. Udah pokoknya Aduh, sakit banget itu. itu. Terus kan kita, iya udah disiapin semuanya, tahu udah ada paspor, ada visa. Kalau kamu positif ya udah nggak berangkat gitu. Serem banget sih itu. Nah, oke, berarti seru-seru aja gitu ya. Iya Berarti seru-seru tapi serem-serem juga. pegel-pegel juga nggak nih? Mm-mm. Berapa Iya jam pegel sendiri? karena swab terus aku. Iya bener-bener Oke, di pesawatnya ya mungkin pegel banget. Mm-mm. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena musim di Indonesia sama di Glasgow ini beda jauh ya. Tuh gimana sih cara Mm-mm. Mbak Kalista buat beradaptasi dengan dengan musim Oke Indonesia dan sana yang berbeda gitu? oke. Em, aku tuh jujur orangnya tuh sangat tidak suka panas ya.
Aku bener-bener nggak bisa, panas sedikit udah bete. Jadi ketika sampai di sana, suhunya Happy. berapapun aku, iya, aku ya Oh, udah pokoknya aku tidak apa-apa di musim kayak gini terus juga nggak apa, kuat-kuat aja aku. Itu waktu itu terendahnya -2 dan wow. aku nggak apa-apa, biasa aja. Oh, Berarti jadi, malah kebalik nih saya heeh. tanyanya. Harusnya gimana beradaptasi dari ke sana, dari sana ke Indonesia Iya ya? bener, iya itu bener banget pertanyaan bener banget. Aduh, oke. Iya, Kalau alhamdulillah teman-temannya aman gitu, sih. Heeh. ada yang Oh ada tiba-tiba teman-temanku kayak, alerginya. iya, dia kayak tangannya jadi kering-kering gitu, terus mukanya juga Oh, banyak sih oh sebenarnya. iya ya. Mulutnya pada Mm-mm. kering juga gitu kan ya? Iya, Kalau tiba-tiba bener. kedingin. Mm-mm, mm, Hmm, bener banget. Gatel-gatel tapi gitu mereka. Sampean. oke. Alhamdulillah aman kalau aku. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah bener. Cocok berarti. Iya cocok ya berarti. Besok semoga S2-nya bisa ke sana lagi ya. Kalau cocok gitu. Amin, amin banget. Amin, amin ya Allah, amin. Oke. Kan nggak mungkin nih udah nyampe sana cuma kuliah doang. Mm-mm. Kalau di kemarin pas di sana itu sempat jalan-jalan ke kota-kota atau malah negara yang deket-deket situ nggak sih? Kan kalau setahuku di Glasgow tuh berarti UK ya? Glasgow itu Apa? Scotland ya. Oh, Heeh. Scotland ya. Nah, itu kan Mm. negara-negaranya juga nggak terlalu yang jauh-jauh banget kayak Indonesia ke situ. Iya bener. Heeh. Itu apa Mbak Kalista juga jalan-jalan atau cuma fokus aku harus fokus kuliah nih di sini gitu? Ini aku tidak munafik ya, aku pasti juga akan jalan-jalan. Jadi kalau waktu itu kan aku hanya ke beda kota aja sih, tapi sebenarnya bisa dibilang beda negara. Karena kan Inggris itu ya, Britania Raya atau United Iya. Kingdom itu kan terdiri dari 4 ya, 4 negara ya. Dia Mm-mm. Scotland, England, Wales, sama Northern Ireland. Nah, waktu aku kan di Scotland nih, itu Iya. aku bisa dibilang ya aku di negara yang berbeda gitu dibanding Inggris gitu. Tapi aku jalan-jalan waktu itu em, ke Manchester, ke Nonton Liverpool. nonton Ini pertandingannya nggak nih? tidak nonton karena nggak ada jadwal pertandingan waktu itu. Aku cuma Oh, stadium tour aja. Oh. tapi pasti udah seru banget sih. Udah seru banget, udah cukup sih itu. Tapi Seru kalau sekali. Heeh. kalau muter-muternya belum belum ini ya, belum puas ya sebenarnya. Jujur belum puas. Karena ini waktu daftar Inggris, waktu daftar ke UK itu aku nggak mikir kalau UK itu udah nggak ikut sama Eropa. Dia udah punya ini sendiri apa? Dulu tuh ada Oh, peristiwa Brexit itu yang bikin visa kepecah itu. untuk visa di Inggris, iya, visa Inggris ya nggak bisa buat ke Eropa gitu. Padahal kan dulu kan Hmm. bisa tuh visa Iya, Eropa tuh satu gitu. langsung Heeh. satu gitu kan ya. Betul. Jadi aku nggak bisa, aku cuma ya nggak cuma sih. Aku jalan-jalan di UK aja, nggak sampai Eropa gitu. Oke. Dan besok Gitu. habis ini bisa ke Eropa. Oke? Amin, amin. Kamu juga ya, kita jalan bareng kayaknya. Iya, kita harus bisa. Amin. Oke, jadi Betul. itu ya. Nah, Mm-mm. kalau dari pengalaman Mbak Kalista ikut program IISMA ini selama satu Mm-mm. semester kemarin, itu Mm-mm. manfaat apa aja sih yang masih dirasakan sampai sekarang? Oke. Yang jelas ya, aku dapet relasi yang keren-keren sih. Itu deh Pasti keren itu ya. karena pasti karena dari situ juga bisa ngubah mindset kita untuk ngelihat akademi kita gitu loh. Dulu waktu aku sebelum ikut ISMA itu aku ya udah mahasiswa nguyang-guyu gitu, happy-happy aja gitu. Terus begitu ikut ISMA, aku lihat teman-teman yang ambis, ikut teman-teman yang punya berbagai macam achievement gitu, aku kan jadi minder gitu, minder yang dalam hal baik ya. Terpacu ya Itu jadinya sih, ya. iya, manfaatnya yaitu teman yang teman yang relasi yang keren-keren, terus juga bisa membukakan aku ke peluang-peluang yang lebih keren juga kan karena relasinya keren-keren, nanti misal ada proyekan bareng bisa aku diajak gitu sih, yang paling kerasa itu sih manfaatnya. Emang ya, Gitu. di mana kita berteman tuh mempengaruhi banget Mm-mm. gimana masa depan Iya kita bener, juga. bener bener. Ini bener banget, setuju.
Kan berarti tadi relasinya banyak banget nih. Mm-mm. Berarti teman-teman barunya juga banyak banget ya. Nah, Oh iya, sampai alhamdulillah sekarang banyak tuh banyak masih banyak. nggak sih kontak-kontakan? Mm-mm. Kalau aku kan ngikutin IG-nya Mbak Kalista, kayaknya ada, aduh siapa ya namanya Mbak-Mbak yang dokter kalau nggak salah habis wisuda atau apa Iya itu, iya iya kan? Nah itu kayak aku juga iya kepo benar-benar. sama IG, kepo sama mbak-mbaknya itu dan pas lihat IG-nya, Iya keren banget nih orang. keren, iya benar-benar. Iya Kalau ini sama yang lain alhamdulillah. masih kontak-kontakan juga. Masih alhamdulillah ini masih sangat-sangat em, solid ya pertemanannya masih eh, kuat kayak dulu. Apalagi yang sama yang dokter ini masih deket, aku deket banget. Wis, Terus juga kemarin teman-teman yang dari Jakarta tuh sempat main ke Jogja gitu. Jadi kita bareng-bareng ketemuan di Jogja gitu. Alhamdulillah masih sih kontak-kontakan gitu. berarti besok lanjut part 2 buat kuliah bareng di Amin, luar negeri juga ya. amin, amin ya Allah, amin. Oke. Makasih ya Mbak Kalista udah mau ngobrol bareng di Oke, sini. oke, oke. Makasih juga buat sobat-sobat yang sudah menyaksikan acara kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.